Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, izinkanlah saya mengawali dengan doa menuntut ilmu. Rabbi shrahli, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha la yughayyiru ma hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah salah satu contoh nukilan kita dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubah kehidupannya sendiri. Sehingga di dalam tema kita tentang mobilitas sosial ini tentunya kita perlu membahas pengertiannya secara keagamaan dan juga secara keduniaan, sehingga kompleksitas kita dalam memahami materi ini akan lengkap. Baik, kita akan melihat bahwa kemarin sudah membahas mobilitas sosial secara umum, yaitu bergerak dari satu tempat atau posisi kedudukan menuju ke tempat yang lain. Dalam beberapa ahli mengatakan bahwa Surjono Sukanto, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yang berpola ataupun tidak berpola. Dalam bentuk tertentu, mobilitas sosial memiliki macam-macam mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Di sini ada beberapa pembagian lagi yang bersifat mobilitas sosial vertikal, di mana ada vertical climbing atau naik dan vertical turun atau sinking. Nah, maka perlu diketahui mobilitas vertikal naik atau social climbing itu berada dari mobilitas status sosial yang rendah menuju ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya apa? Ketika ada lagu "Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang". Nah, itu adalah contoh kecil ketika kita berada di social climbing atau mobilitas sosial vertikal naik. Kemudian yang disebut mobilitas vertikal turun, yaitu ketika status atau peran masyarakat dari tinggi ke lebih rendah. Artinya kedudukan mereka bisa terpecah-pecah. Artinya seperti ketika kita memiliki provinsi Timor Leste berubah menjadi negara Timor Leste yang dulunya dari Indonesia bernama Timor Timur, sekarang menjadi Timor Leste. Itu adalah contoh mobilitas sosial vertikal turun. Kemudian ada 5 prinsip yang harus dipegang dalam mobilitas sosial vertikal ini. Yang pertama adalah prinsipnya satu lapisan yang tertutup secara mutlak. Jadi tidak ada masyarakat yang memiliki lapisan yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah masih terbuka. Ya, jadi dilakukan adanya hambatan-hambatan. Kemudian gerak vertikal yang umum berlaku bagi masyarakat tak ada. Laju gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan yang berbeda. Nah, ini contoh Indonesia dan Timor Leste. Nah, itu dulu kesepakatan politik diadakan referendum pada masa presiden ketiga kita, yaitu Presiden Habibie. Nah, pada waktu itu Timor Timur diadakan namanya jajak pendapat. Akhirnya apa? Berubahlah jajak pendapat bahwa mereka turun kasta atau disintegrasi dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Kemudian yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Artinya apa? Perpindahan penduduk atau objek-objek sosial lainnya ya yang sederajat. Contohnya intragenerasi. Pak Kosim dulu seorang pedagang, kemudian sekarang beralih menjadi profesi petani. Nah, hampir sama itu ya lapisannya. Kemudian yang kedua,
mobilitas horizontal antar generasi. Contohnya, mobilitas antara dua generasi, yaitu ayah dan anak. Contoh, Pak Didi seorang petani yang cukup kaya raya dan dapat digolongkan di lapisan menengah. Didi tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, ia lebih senang sebagai pegawai negeri yang juga berada di lapisan tengah. Nah, ini contohnya adalah mobilitas horizontal antar generasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kegairahan kerja, untuk meningkatkan produktivitas kerja, atau menghindari penyimpangan komunitas yang lama. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk mendewasakan kemampuan seseorang. Kemudian yang berikutnya,